Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, apa kabarnya semuanya hari ini? Sehat semuanya, nggih? Ini jelas ya. Baik. Di Tatamaya yang ke-13 ini, yaitu persiapan untuk aksi nyata, ya. Izinkan saya, Kak Skardri Prakasiri dari Kabupaten Sidoarjo kelas 9 untuk memfasilitasi kakak-kakak semuanya di kegiatan hari ini. Baik, untuk selanjutnya kita berdoa dulu ya kakak-kakak agar lebih lancar lagi. Dimohon untuk Kak Tri untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa untuk tatap maya hari ini, hari Jumat, supaya dalam pelaksanaan dari awal sampai akhir kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Sekarang Kak Sekar untuk menghandle kembali. Terima kasih dari saya, Kak Tri. Terima kasih banyak, Kak Tri. Kami lanjutkan kakak-kakak. Jadi pada kegiatan hari ini ya kita masuk kepada aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ya, baik kakak-kakak, kegiatan hari ini berlangsung selama 2 JP. Baik, hari ini dimohon untuk menenangkan hati dan pikiran, kemudian arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, kemudian munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Kesepakatan bersama seperti biasa kakak dimohon untuk menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon ya, apabila kami sedang menerangkan, kemudian hadir seutuhnya menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat apabila dimintai pendapat ya kakak-kakak, kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Kemudian yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kegiatan sesi kita yang pertama yaitu merefleksikan koneksi antar materi dari modul 1, 2 ya, kemudian yang kedua memahami penugasan aksi nyata. Refleksi koneksi antar materi akan dilakukan selama 30 menit, kemudian penjelasan tugas aksi nyata sebanyak 20 menit, kemudian dialog dan diskusi tanya jawab sebanyak 7 menit, dan yang terakhir adalah penutup. Ya, baik. Kakak-kakak, sudah siapkah kita belajar dan berdiskusi kita hari ini? Sudah siap nggih? Ya, baik. Coba saya lanjutkan. Nah, refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan modul 2. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Kemudian apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, kakak-kakak, kemarin pada waktu kita tatap muka ya, kita sudah belajar tentang model pendidikan gerak di modul 2.2. Kemudian silakan dikaitkan keterhubungan model pendidikan gerak tersebut terhadap daya dukung paradigma kakak-kakak semua terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Baik, dimulai dari sekarang, silakan kakak-kakak untuk memberikan pendapatnya di kolom komentar.
Ya, silakan kakak-kakak, kembali lagi saya ajak kakak-kakak untuk jelaskan pendapat tentang keterkaitan antara model pendidikan gerak yang sudah kita pelajari terhadap gaya hidup para kakak semua serta dan peserta didik. Ya, ada Kak Yuda menuliskan ya, aktivitas pembelajaran dikondisikan di atas 50%. Kemudian Kak Hadi, proses pembelajaran yang melibatkan langsung kepada peserta didik. Kak Edwin melibatkan peserta untuk aktif. Ya, monggo bisa dijelaskan lebih lanjut kakak, dimulai dari Kak Yuda untuk menjelaskan lebih lanjut ya antara keterkaitan model pendidikan gerak terhadap daya dukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Monggo Kak Yuda. Baik, terima kasih Kak. Terkait dengan paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik mengenai model pendidikan gerak dengan adanya tatap muka kemarin dari modul 1 dan modul 2, pembelajaran yang saya lakukan selanjutnya yang awalnya dulu di proses pembelajaran gerak itu hanya di bawah 50% karena ada paradigma baru, sehingga pembelajaran saya setelah itu menjadi di atas 50%, sehingga anak-anak lebih banyak bergerak aktif dan kegiatan itu berpusat pada peserta didik untuk proses geraknya. Terima kasih Kak. Suaranya agak keluar Kak. Terima kasih, mohon maaf Kak. Jadi terima kasih Kak Yuda untuk pemahamannya tadi ya. Jadi kalau menurut Kak Yuda model pendidikan gerak tadi membawa sebuah paradigma baru gitu ya untuk pelaksanaan PJUK yang berpusat pada peserta didiknya di sekolahnya gitu Kak ya. Meningkat berapa persen tadi Kak? Sekarang lebih banyak bergeraknya daripada instruksinya Kak. Oh jadi gitu ya. Banyak model permainan baru. Baik. Terima kasih Kak Yuda untuk sharing-sharingnya. Dimohon berikutnya Kak Edwin. Kak Edwin, monitor Kak Edwin. Baikku. Kak Edwin. Monitor. Siap. Baik Kak. Untuk dari pendapat saya yaitu melibatkan peserta yang aktif, dan arti di sini anak lebih banyak mencari tahu dan berusaha untuk terus menggali informasi dari guru atau pendidiknya. Jadi anak-anak
kita kasihkan kebebasan dalam beraktivitas di lapangan. Itu Kak. Hari ini semoga diberi kelancaran dan ilmunya bermanfaat. Siap, Mari siap, kita Kak. Ya, ini saya tadi sedikit mengingatkan kembali ya, barangkali ada kakak-kakak yang sedikit lupa gitu ya tentang model pendidikan gerak yang sudah kita pelajari. Nah, ini menekankan pada kurikulum, pada penguasaan konsep gerak ya Kak ya. Ada kerangka kerja, program meliputi konsep kesadaran tubuh, konsep usaha, konsep ruang, konsep keterhubungannya. Empat konsep ini yang bisa kita terapkan lebih dalam lagi gitu ya, sebagai pemahaman kita terhadap model pendidikan gerak. Nah, seperti itu. Ada lagi yang mau sharing-sharing lagi Kak untuk berbagi pendapatnya, paradigma yang sudah didapat tentang model pendidikan gerak dan hubungannya dengan pembelajaran PJUK yang berpusat pada peserta didik. Ada lagi Kak Hadi, monitor. Hadi, monitor. Siap, Kakak. Jawab nopo kelawang. Baik, proses pembelajaran paradigma proses pembelajaran yang melibatkan langsung pada peserta didik. Itu Kak. Iya. Kemudian apalagi gitu kan, keterlibatan langsungnya ini untuk lebih lanjutnya pelibatan apa aja gitu ya Kak Adi? Melibatkan antara lain saling penilaian individu, penilaian antar teman, terus penilaian kelompok seperti itu Kak. Iya, baik. Terima kasih Kak Hadi untuk pertanyaan berikutnya, refleksi berikutnya. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Ini tentang model pendidikan kebugaran kemarin ini masuk di 2.3 ya kakak-kakak ya, di tatap muka kemarin. Kemudian silakan dikaitkan, dihubungkan tentang pemahaman terhadap model pendidikan kebugaran tersebut, apakah sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, boleh silakan menuliskan kembali ke chat. Kita langsung aja Kak ya. Apa yang pertanyaan Kak Sekar tadi, kita mengacu kepada sekolahan SD Mangkal, tempat saya bekerja, tempat saya mencari uang, tempat saya penghasilan. Sejauh apa pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran, itu saya terapkan di SDN Mangkal, ternyata itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang ada di PKG ini Kak. Apakah itu dari pihak pendidiknya itu yang yang kurang pengetahuan dengan kebugaran ini, karena sementara ini itu posisinya itu di model pendidikan kebugaran itu kita kurang tahu Kak di SD sini Kak. Ya terus terang kurang tahu. Ternyata di PKG ini ada yang namanya itu model pendidikan kebugaran yang sudah lama kita bicarakan, yang kemarin-kemarin kita bicarakan. Ternyata ini saya baru tahu, oh iki ono pendidikan kebugaran. Gitu Kak, terima kasih dari saya Kak. Terima kasih Kak Tri. Baik, ternyata ini cukup baru gitu ya Kak. Menurut Tri gitu ya, kalau di sekolahnya
alhamdulillahnya yang bisa saya ambil kesimpulan ya Kak Tri ya. Kak Tri banyak bersyukur karena sudah mengikuti program PKG jadi sedikit maupun banyak gitu ya. Kak Tri sudah mengenal model pendidikan kebugaran. Nah, ini harapan kami semua Kak Tri, semoga ke depan ya model pendidikan kebugaran ini nantinya akan mendukung ya terhadap volumenya Kak Sekar kurang bagus. Iya. Belum. Nyendak. Oke, siap. Sampun. Ya, Kak Tri. Sampun. Nggih. Saya lanjutkan tadi ya. Kalau saya ambil kesimpulan ya dari Kak Tri tadi, Kak Tri merasa bersyukur juga gitu ya mengikuti program PKG ini karena sedikit banyak ternyata ada masukan ilmu baru gitu ya Kak Tri ya terhadap model pendidikan kebugaran itu ternyata ada gitu ya Kak Tri ya. Ya, ini harapannya kami semua semoga dengan adanya manfaat ini tadi sedikit banyak juga akan membantu Kak Tri dalam memberikan pembelajaran PJUK yang berpusat pada peserta didik ya Kak Tri ya. Iya. Karena sejauh ini Kak Sekar bahwasannya kita dalam pendidikan olahraga anak kasih bola, kasih wawasan, lagi itu aja Kak Sekar. Kurang apa ya? Kurang perhatian kurang mengakomodir dari apa itu PJOK sendiri. Ya maklum kita mengacu kepada pendidikan yang lama. Nek olahraga ya iku ae gitu. Ternyata paradigma saya masih kurang. Itu Kak Sekar. Istilah paradigma saya, pemikiran saya itu masih kurang. Gitu. Ternyata dalam PKG ini manfaatnya itu banyak sekali. Yang nomor 2, bagaimana keterlibatan siswa, keterlibatan guru yang ada di SDN Wangkal ini bisa mengkolaborasi dalam PJUK ini. Ternyata dengan ini kita bisa gini ya, olahraga itu gini ya. Itu terima kasih. Terima kasih Kak Tri. Baik. Untuk berikutnya, monggo kakak-kakak lainnya untuk menuliskan atau boleh langsung klik raise hand ya, tentang pendapatnya terhadap model pendidikan kebugaran ya terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ini. Aplikasinya apa? Kemarin kita sudah lewat berapa hari Kak dari tatap muka kemarin ya. Terakhir hari Sabtu, sekarang sudah hari Jumat ya, hampir 1 minggu ya Kak ya. Kita sudah bertemu dengan siswa kita. Nah, kira-kira materi yang sudah kita pelajari dalam model pendidikan kebugaran kemarin ini apakah bisa merubah paradigma kakak-kakak ini untuk pengaplikasian PJUK yang berpusat pada peserta didik? Nggih, monggo kakak. Jadi Kak Yuda, silakan Kak. Terkait dengan paradigma ya Kak. Lalu ya. Terkait dengan paradigma saya terkait model pendidikan kebugaran dengan adanya modul ajar atau PKG yang berhubungan dengan model pendidikan kebugaran di sekolah saya, tingkat kebugaran siswa mulai meningkat Kak, dengan adanya penerapan yang sudah saya dapat ketika pelaksanaan PKG ini. Jadi yang sebelumnya anak-anak itu ada tingkat fisiknya agak lemah, tapi lama-kelamaan tingkat kebugarannya naik, tetapi saya mengimplementasikan dalam bentuk modifikasi permainan sehingga anak-anak tingkat kebugarannya juga naik, tetapi dia tidak merasa bahwa tingkat kebugarannya naik karena anak-anak merasa itu menyenangkan. Mungkin itu Kak. Terima kasih Kak Yuda. Iya.
Poinnya tidak terlupakan ya Kak ya. Tadi tentang kalau kita ingat-ingat kembali ya, model pendidikan kebugaran ini harapan daripada PKG adalah kita memberikan konten ya, sebuah konten sehingga siswa itu tidak merasa bahwa mereka ini diminta untuk tes gitu ya, tes kebugaran dan sebagainya, tetapi dalam bentuk permainan atau konten. Ya, betul sekali apa yang dikatakan Kak Yuda ya. Ini memperkuat pemahaman kita ya. Kita ingat-ingat kembali tentang model pendidikan kebugaran yang diinginkan dalam PKG ini. Kita memberikan treatment kebugaran, tetapi dalam bentuk sebuah permainan, dalam bentuk konten gitu ya. Terima kasih Kak Yuda sudah memberikan kami penguatan. Tadi ada yang sudah klik raise hand, Kak Sinten tadi, Kak Margo apa ya? Iya Kak. Nggih, Kak Margo lagi Kak ngapain nih, Margo iku lapo ya Kak Margo? Dandan Kamu opo lapo, kaya niku? Dodolan warkop, Pak. Konten TikTok. Jaringan TikTok Kebetulan kan Kak jaringan Margo. listrik dengan wifi. Sebarang kali PJK bisa nih. Iya. Yo instruktur, yo listrik, yo dodolan kopi, masya Allah. Kopral. Lah iya. Lah ya. Iya, tadi Kak Sekar untuk PJOK ini serbaguna dan tahan lama. Kayak Serbaguna batu ya, Kak, ya? epredi. Nggih. Tadi Kak Margo tadi mau berpendapat atau kepencet tadi ya? Iya, sudah dijawab sama Kak Yuda. Tambon, ada tambahan lagi? Ya mungkin itu Kak, apa tuh dengan adanya Pendidikan gerak, Iya. pendidikan kebugaran. ya berikan kebugaran ini, jadi ada beberapa hal yang memang bisa berdampak besar kepada peserta didik kita. Yang utamanya adalah peningkatan kualitas kebugaran jasmani, meskipun itu sedikit tapi tetap bermakna kepada anak-anak. Bukan hanya peningkatan kondisi fisik, tapi juga peningkatan motorik mereka. Seperti itu. Nah, maka dari itu, pendidikan ini memang penting. Di PKG ini pun banyak hal yang baru saya pelajari. Contohnya, semisal menghitung mengenai aktivitas, istirahat, tunggu. Memang di PJOK itu harus banyak gerak yang benar, yang apa yang dikatakan oleh Yuda tadi, kalau dilihat di atas 50% anak-anak harus gerak dalam setiap pembelajaran. Itu. Kemudian guru juga harus bisa berkreasi untuk membuat kayak media pembelajaran, kemudian untuk mengetahui karakteristik peserta didik kayak model apa yang kinestetik itu kan, kinestetik visualnya seperti itu, jadi guru itu bisa berkreasi sedemikian rupa agar tujuan di mana model pendidikan kebugaran itu sudah mendukung serta untuk meningkatkan kompetisi dan kecerdasan kehidupan bangsa. Mungkin seperti itu kan. Terima kasih Kak Margo yang penguatannya tadi ya. Terutama yang saya dengarkan tadi Kak Margo, ada tambahan penting di model pendidikan geraknya tadi ya. Adanya konsep tunggu ya tadi ya. Iya. Itu setidaknya pada waktu mengajar itu jangan, setidaknya ya, manajemen waktu agar anak-anak tidak menunggu terlalu lama ya. Itu kita pelajari di model pendidikan geraknya ya Kak ya. Iya, benar. Terima kasih Kak Margo sudah mengingatkan kita semua. Baik. Kami lanjutkan lagi untuk pertanyaan berikutnya Kakak-kakak. Nah, tadi di slide sebelumnya kita membahas tentang model pendidikan kebugaran yang berada di modul 2.4 ya. Ini sekarang masuk ke 2.5 Kakak-kakak.
sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model? Apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nih, monggo ini pertanyaan ketiga, kakak-kakak. Boleh menuliskan di kolom chat pendapatnya atau juga boleh langsung klik resen seperti kakak-kakak yang tadi. Nah, yang belum saja nggih kakak-kakak. Kak Sinten ini ya. Kak Rozak, Kak Rozak. Atau Kak Sutris nggih belum. Kak Sutris monitor. Oke Kak. Ya. Kak Sutris. Sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model dalam pembelajaran STEM atau sport education model di sini, yaitu menekankan integrasi peran dan penggunaan seperti event-event olahraga untuk meningkatkan pengalaman belajar peserta didik dalam situasi organisasi atau pembentukan kepanitiaan. Nggih sampean nggih Kak Sutris. Ampun. Iya. Tentang kepanitiaan ya Kak ya. Juga kepanitiaan untuk suatu event tertentu. Suatu event. Ya. Yes, baik. Ada lagi kakak yang lainnya? Kak Sutris sampun, Kak Rozak. Kak Rozak monitor. Kak Re belum. Kak Re, ada Kak Re? Monggo Kak, yang lainnya yang belum berkomentar nih. Saya panggili ya ini ya. Saya panggili ya Kak Hadi. Ayo Kak Hadi belum nih. Monitor Kak Sekar, mohon maaf ini HP-nya lagi error. Ya, apanya yang error ini bisa gini Kak? Di mana? Bisa ya Tan? Ini pakai akunnya Kak Alan ini. Oh iya, enggak apa-apa. Monggo. Pembelajaran Kak Tri. Pembelajaran nyata. Kepada peserta didik. Oh, Azum ditinggal ini ya. Rapat tinggal ngobong ya. Iya, baik. Tadi Kak Re mengatakan kalau pendidikan SEM ya atau model SEM ini memberikan sebuah pembelajaran yang nyata gitu ya. Jadi hampir mirip gitu ya Kak ya dengan pembelajaran autentik ya. Iya untuk Kak. Sport education ini. Betul. Kemudian kalau saya coba sedikit tanya-tanya lagi Kak Re, kalau untuk pembedanya apa kira-kira kalau yang SEM sama pembelajaran yang autentik tadi? Ada yang bisa membantu menjawab Kak Yuda mungkin ya? SEM sama dan SEM itu penyusunan kepanitiaan, sedangkan pembelajaran autentik itu penilaian secara langsung. Gitu Kak. Nggih. Baik. Ya, baik monggo silakan ada pertanyaan lagi saya lanjutkan Kakak. Sejauh apa pemahaman terkait asesmen autentik? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Pertanyaan diskusi terakhir Kakak.
Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik. Nah, di asesmen otentik ini modul 2.6 ya Kakak-kakak yang sudah baru saja kemarin tanggal 23 kita diskusikan bersama di tatap maya ke-12 ya. Silakan dikaitkan kembali antara asesmen, pembelajaran asesmen otentik terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oh, ini ada tambahan lagi Kakak, apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung? Ini mungkin tipe ini Kakak ya. Maksudnya asesmen otentik ya. Asesmen otentik. Apakah pemahaman saya terhadap asesmen otentik sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Monggo kakak yang belum berpendapat ya, untuk memberikan jawaban. Kak Alan. Kak Muklis. Nah, ini mana ini yang cair ini. Kak Muklis monitor. Iya. Ya, Kak. Sinten Kak Alan, Kak? Nggih, Kak Alan. Ya, Kak. Menurut pendapat saya otentik itu penilaian secara langsung. Misalkan contohnya itu ya permainan sepak bola. Anak-anak disuruh sepak bola. Kemudian apalagi Kak yang dinilai di dalam pada saat sesuai bermain? Ya, yang dinilai dengan apa? Yang dinilai sesuai dengan permainan anak-anak sepak bola itu selama permainan berjalan, Kak. Iya, apa saja itu Kak penilaiannya? Iya, ini kalau boleh saya tambahkan Kak Alan ya. Kerjasama. Iya. Ya, yaitu yang dinilai itu kerjasama, keterampilan gerak itu Kak. Iya. Jadi yang dinilai hampir sama pada saat kita melakukan penilaian ya, ada penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. Tetapi kalau dalam asesmen otentik ini dilakukan secara bersamaan gitu ya, langsung ya, itu pada saat mereka melakukan permainan itu tadi. Ternyata ya, bisa saya tambahkan. Iya. Terima kasih Kak Alan, sudah berani dan mau. Iya, terima kasih. Monggo kakak-kakak yang belum, Kak Haris monitor. Kak Haris. Kak Haris atau Kak Kolis? Kak Kolis. Monitor. Siap. Monggo Kak Kolis. Ya, untuk pemahaman saya terkait asesmen otentik sangat membantu sekali karena bisa menciptakan pengalaman belajar itu lebih bermakna. Jadi aspek-aspek yang sementara ini kita tidak tahu menjadi lebih tahu dan lebih relevan. Karena asesmen ini biasanya itu kita hanya mengamati saja, karena kalau di sini kita sudah tahu ada observasi dan sebagainya, dari presensi, kemudian refleksi, akhirnya kita sendiri lebih paham terhadap asesmen yang kita lakukan. Terima kasih. Ya, baik. Ya, terima kasih Kak sudah mengingatkan Kak Kolis. Ya, mungkin ada tambahan lagi ya yang kemarin. Kalau pada asesmen otentik itu yang penilaiannya butuh 3 ya Kak ya, setidaknya ya. Penilaian dari siapa saja itu Kakak? Ada rekan ya. Penilaian dari rekan, diri sendiri dan guru. Oke. Lurus Kak Sutris. Ya, baik. Kalau begitu saya lanjutkan lagi Kakak. Tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini nggih Kakak. Sehingga
dari slide ini bisa kita ambil kesimpulan, ketika kita memiliki keterampilan pedagogi guru PJOK yang kita pelajari dalam PKG ini, itu akan memiliki sebuah tujuan untuk merubah kakak-kakak dan kelas kita dalam pada saat kita melakukan pembelajaran PJOK. Itu ya kakak-kakak. Tujuan daripada kelas PKG PJOK untuk menambah keterampilan pedagogik ya, memberikan pengajaran gitu ya, guru PJOK yang berpusat pada peserta didik ya. Semoga saja dengan adanya kita menggali pengetahuan ya tentang pedagogik sebagai guru PJOK ini nantinya akan merubah diri kita, merubah kelas kita menjadi pembelajaran PJOK yang lebih efektif lagi. Itu kakak-kakak tujuan daripada pembelajaran pada kelas PKG PJOK. Nah, kemudian berikutnya adalah penjelasan tugas aksi nyata kakak-kakak. Nah, baik. Ini adalah salah satu dari sekian tugas kakak-kakak ya yang harus kakak-kakak lakukan. Setelah mempelajari modul 1 dan 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan, mengeksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kakak-kakak dapat melakukan implementasi praktik pembelajaran tersebut ya, dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Kami ingatkan lagi, ya, nantinya kakak-kakak dalam aksi nyata ini akan mengimplementasikan praktik pembelajaran PJOK yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Kemudian setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini adalah tahapan setelah ya kakak-kakak ini. Nah, kemudian pengantar tugasnya adalah sebagai berikut, yaitu keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek kakak-kakak. Yang pertama, yaitu kakak-kakak mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, yaitu merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP atau modul ajar yang sudah dimuat. Jadi aspeknya ini kakak-kakak membuat RPP. RPP yang memuat rencana asesmen otentik. Kemudian yang kedua setelah RPP adalah merekam ya. Merekam pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, yaitu praktik mengajar di kelas masing-masing. Di kelas masing-masing di sini bukan di dalam kelas ya Kak ya, tetapi di lapangan. Rekaman video berisi 1. Kegiatan pembelajaran awal, 2. Kegiatan pembelajaran inti, maksimal 30 menit maksimal ya, tanpa edit. Kemudian kegiatan pembelajaran akhir, dan yang terakhir adalah refleksi pasca pembelajaran. Dan yang kelima adalah testimoni peserta didik. Nah, kakak-kakak sebagai pemahaman ya, jadi yang diedit, yang tidak boleh ya, yang tidak boleh diedit di sini adalah pembelajaran intinya.
Sementara ketika kakak-kakak menggabungkan masing-masing ini boleh diedit ya. Jadi ketika kakak memasukkan intronya ya, kegiatan pembelajaran awal, nah ini boleh diedit ya kakak-kakak. Kemudian refleksi, testimoni, ini kan tidak kurang memungkinkan ya, maksudnya kurang memungkinkan kalau dilakukan secara runtut gitu ya. Jadi boleh kakak-kakak Itu bisa di Aku sekolah dikirim di grup. Oh iya, bisa kakak. Nanti saya kirim. Anu Kak Sekar, Ya. yang paling bagus tolong di share aja ke grup apa aja yang kita lakukan. Video tadi loh Kak. Ini repot karena ini hari Oh Jumat. ya, siap Kak. Sedangkan saya sendiri itu Bilal, nggih ngapunten nggih Bilal di masjid. Nanti jenengan aja itu jenengan share di grup apa aja kebutuhan kita itu. Nah, gitu. Kak Sekar, terima kasih. Bilal di masjid Palestina. Bilal gale pelat. Ya. Nanti kita selesai sampai jam 11 ya Kak Tri ya, karena sesuai dengan jam kita mulai tadi jam 11 jam berapa tadi Kak? 10.40 ya. 9.40. 9.40. Ya, 9.40 berarti nanti berakhir jam 11:10 ya Kak. Jadi ya. 11.00. 11.10 Kak. Terang nanti timestamp-nya. 5 menit nggak apa-apa Kak. Jangan seperti kemarin. Kemarin banyak sekali ya. Baik, saya lanjutkan dulu Kak Hadi. Ya ini Kak. Jadi 30 menit itu yang pembelajaran inti. Kalau ditambahi awal misalkan 2 menit ya, pembelajaran awal 2 menit, pembelajaran akhirnya 2 menit, refleksi 2 menit, testimoni 1 menit misalkan ya boleh kakak-kakak. Pokoknya di kegiatan intinya itu maksimal 30 menit. Kemudian dalam menilai aksi nyata ya sampun sudah saya kirim Kak. Fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran dengan video. Oh ya, ini kakak-kakak ya, antara RPP dengan videonya setidaknya harus sesuai gitu ya. Jangan nanti RPP-nya sepak bola, nanti video yang diunggah bola voli, gitu Kak. Oke, itu. Kemudian saya lanjutkan teknis aksi nyata. Mode penugasan mandiri. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam pengembangan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Sedangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk 1 pertemuan. Nah, ini ya kakak-kakak dimohon untuk mencermati. RPP atau modul ajarnya hanya untuk 1 pertemuan sebagai simulasi untuk mengembangkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Sehingga nanti kalau kakak-kakak mendownload di internet, di situ ada misalkan 3 pertemuan. Nah, berarti pertemuan yang keberapa yang rencananya jenengan mau simulasikan, nah itu aja yang dipakai, jangan sampai RPP-nya sampai 3 pertemuan itu ya Kak. Kemudian dalam pengembangan RPP modul ajar dapat melihat kembali. Nah ini rujukannya kakak-kakak, dapat memulai dari RPP modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Nah pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir atau backward design, pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik. Kemudian implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi
kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial, PJOK, dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau aset based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan memunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Kemudian, menggunakan pilihan salah satu model instruksional yang telah dipelajari, yaitu model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak-kakak. Kemudian, adanya penerapan rancangan asesmen otentik. Nah, ini juga ya, nanti dilihat lagi kakak-kakak, apakah RPP-nya tadi sudah menerapkan rancangan asesmen otentik yang terdiri dari keterampilan, sikap, dan pengetahuan ya. 3 aspek ini kakak-kakak. Kemudian apalagi kemarin ya. Nah, itu jenengan gali lagi ya. PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan pada RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Yang ketiga, kemudian kakak-kakak mengupload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, membuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di kelas LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Nah, ini kakak-kakak diperhatikan ya, sebelum due date. Due date-nya ini saya bukakan. Untuk video nah ya, minta kapan untuk video nanti ulang sekali. Praktek. Temri kita. Ya rencana atas berapa? Aktif kan kelas 4. Ya. Tapi kalau kita visi. Kak Tri, dimatikan mic-nya Kak Tri. Dimatikan mic-nya Kak Tri. Tapi tanya Kak Sekar, untuk pelaksanaannya pembuatan RPP dengan itu video itu batas akhirnya itu kapan Kak Sekar? Ya, ini Kak, sudah saya buka LMS-nya. Batas waktunya adalah 4 November. 4 November nggih, kakak-kakak nggih. 4 November. Orang tua yang awalnya 140 jadi 90.000. Intinya itu. Ya sebentar ya kakak-kakak. Itu Kak Tri penjelasannya terkait batas waktu unggah aksi nyata adalah 4 November nggih, Kak Tri nggih. Dan kakak-kakak yang lainnya. Siap. Oke. Monggo dikondisikan sebelum 4 November. 4 November itu berarti 1 minggu ya Kak ya kira-kiranya ya. Siap. Nah, itu. Pak Sekar. Dalam. Kawan saya ini pada pulang semua. Liburan semester. Ngantren. Tadi saya ke sekolah teman-teman berarti ini. Ya, boleh. Saged. Ayo. Monggo dibantu kakak-kakak yang lainnya. Kak Margo ini membutuhkan peserta didik untuk simulasi video. Go Margo. Satu siap Kak Margo. Sekolahnya Kak W kan mengajak 2 sekolah. Itu nanti yang sekolah 1 bisa diisi dengan Kak Margo. Margo Jumpengan. Kak W. Oke. Kak Sapri, kakak. Ya. Ya, nanti saged komunikasi dengan teman-teman di WA group Kak Margo nggih.
Yang penting aerobiknya di Mojo 1 Kak Rik, apa Kak Margo? Kerembung. Ya, tanggal loro, setiap tanggal loro itu tumpengan. Nah, ini coba saya lanjutkan Kakak untuk aspek penilaiannya. Ini ada 3. Yang pertama yaitu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Ya. Jadi apakah kakak-kakak sudah menciptakan lingkungan yang kondusif dalam pembelajaran nantinya? Jadi kalau ada banyak kegiatan misalnya ya, ada pramuka atau mana, kakak-kakak carilah waktu yang senggang di mana lapangan atau tempat jenengan nanti ngajar itu tidak begitu ramai, gitu. Sehingga suaranya pun juga jelas, kemudian juga dikondisikan visualnya ya, jadi HP-nya juga mendukung dalam tata cahaya. 1. Menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. 2. Interaksi yang berpusat pada peserta didik. Interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Nah, ini jenengan nanti kondisikan ya dalam RPP-nya. Kemudian pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Kemudian yang kedua, tentang menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. 1, nah ini kakak-kakak yang penting ya, pembukaan proses pembelajaran. 2, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik. 3, menerapkan pengajaran yang efektif. Nah, beberapa hal yang termasuk dalam pengajaran yang efektif ada 3 kakak-kakak. Yang pertama, apakah kakak-kakak menerapkan pengembangan konten, kemudian adanya umpan balik, kemudian waktu belajar akademis. Yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. 5, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 6, penerapan pembelajaran berbasis model. Nah, berbasis model ini nanti apakah kakak memilih model pendidikan gerak atau model pendidikan kebugaran atau yang terakhir tadi sport education model. Jenengan pilih salah satu yang mendasari dari pembelajaran yang akan kakak simulasikan nantinya. Dan yang terakhir adalah penutupan proses belajar. Yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya kakak-kakak setelah adanya menerapkan strategi pembelajaran, kakak-kakak merancang dan menerapkan asesmen otentik ya. Merancang dan menerapkan. Kemudian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang kakak ampu melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, what, so what, dan know what, yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1. Kakak paham ya? Jadi setelah proses pembuatan RPP, kemudian rekam video, yang terakhir adalah membuat refleksi ya. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dengan model refleksi 3 tahap tadi. Tahap yang pertama, what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dalam pembelajaran 2.1 sampai dengan 2.5. Kemudian pada tahap yang kedua,
yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan know what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Adapun beberapa yang perlu diperhatikan kakak-kakak semuanya dalam proses refleksi, jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Kemudian kita diminta untuk jujur kakak-kakak, jujur untuk mengakui misalkan kita ada kekurangan, ada kesalahan, juga kesuksesan yang sudah jenengan capai. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak pahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Kemudian yang ketiga, bersikap selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting saja. Kemudian yang keempat, lihatlah masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses di PKG ini. Nah, ini kakak-kakak tentang rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK, kakak-kakak. Nanti akan saya share untuk dokumen ini agar lebih jelasnya. Nah, untuk lini masanya kakak-kakak seperti ini. Yang pertama, seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu menyusun aksi nyata atau RPP modul ajar. Kemudian yang ketiga yang kedua, menyusun aksi nyata, yaitu membuat video pembelajaran. Kemudian yang ketiga, upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran. Yang keempat, penilaian karya aksi nyata dan refleksi. Ini untuk tahap penilaian karya nyata ini akan dilakukan oleh fasilitator. Kemudian yang kelima, yaitu refleksi aksi nyata atau pada tahap tatap maya. Baik, kemudian kakak-kakak slide berikutnya, yaitu diskusi dan tanya jawab. Kakak-kakak dalam sesi tanya jawab ini akan kita laksanakan selama 20 menit. Silakan dari sekarang kakak-kakak boleh untuk bertanya tentang tugas yang akan kita laksanakan besok ini. Monggo kakak-kakak bisa klik raise hand. Kak Sutris, monggo Kak. Bisa ditampilkan ke slide tadi Kak. Yang mana Kak? Keempat. 24. Ini, yang ini Kak. Ya. Untuk yang nomor 5, refleksi aksi nyata, itu dilakukan di dalam video pembelajaran atau dilakukan gimana Kak prosesnya? Setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Iya, ini tagihan sebentar Kak, saya bukakan ini, saya tampilkan dulu Kak Sutris terkait refleksi ya. Ini ya Kak ya. Nah, saya klik semua modul dulu. Kakak-kakak juga bisa melakukan pengecekan di LMS-nya pribadi ya.
Ini saya bantu. Iya. Ini Kak Sinten, Kak Sutris ya. Nah, ini di tahap persiapan aksi nyata ini kan kita ada Zoom ya atau Gimit ya hari ini. Kemudian di aksi nyata 2 unggah produk aksi nyata ini maksimal tanggal 4 due date-nya ya. Kemudian berikutnya sama Kak, juga tagihannya juga sama tanggal 4 November juga. Ini adalah unggah produk refleksi. Jadi dilakukan langsung satu waktu gitu Kak. Oke, baik Kak. Terus yang berikutnya untuk pertanyaannya, mungkin ini agak sedikit privasi yang untuk kelas kita, ya. Untuk video tadi kan kita menyantumkan alamat email, URL. Nah, itu nanti kan diupload di YouTube atau di Drive, ya. Terus itu nanti penilaiannya itu dinilai fasilitator, fasil atau sama yang lain? Fasil Kak. Fasil aja, nggih. Jadi untuk misalnya ruang lingkup di luar fasil, di luar itu tidak ada penilaian, nggih. Jadi nanti 100% fasil, nggih. Iya. Nah, mungkin nanti kan ada sedikit edit-edit kayaknya. Iya. Iya, terima kasih. Iya, ini boleh diedit Kak Sutris. Jadi seperti jenengan masukkan apa ini awal-awal ya. Ini kan mungkin nanti jenengan tuliskan namanya jenengan, kemudian instansi dan sebagainya lah ya, pokoknya awal opening video itu loh Kak. Itu kan juga perlu editan. Ya, takutnya kan gini, kita kan nanti untuk pembuatan video memberdayakan siswa. Nah, di samping kan kalau siswa SD kan kayaknya kan mungkin kurang profesional, takutnya nanti HP-nya jatuh, nanti ikut ngomong juga. Nah, itu kan perlu diedit juga. Takutnya ngomong-ngomongnya gak jelas, itu kan enggak enak nanti. Jadi, iya. Ngedit dikit kan enggak apa-apa, nggih ya? Nggih, iya. Saya dulu juga gitu Kak. Terima kasih Kak. Ya, baik. Monggo selain Kak Sutris ada lagi kakak-kakak untuk terkait persiapan aksi nyata atau unggah produk aksi nyata dan tugas refleksinya ada yang ditanyakan Kak? Ya Kak Yuda, monggo. Itu Kak, untuk terkait video yang akan diunggah, di situ kan ada refleksi. Di poin refleksi itu berarti disisipkan video kita refleksi dengan anak-anak ya. Testimoni kan belakang kan ada testimoni anak, di depannya tadi kan ada poin refleksi setelah penutup kegiatan penutup kan ada poin refleksi. Nah, untuk poin refleksi tadi itu bentuknya kita yang merefleksi diri kita sendiri atau anak-anak merefleksi selama kegiatan pembelajaran. Anak-anak peserta didik Kak di sini yang dimaksudkan refleksi pembelajaran dengan siswa, entah jenengan itu tanya anak-anak bagaimana perasaannya atau apa kesulitan tadi. Nah, itu kan juga termasuk refleksi ya. Iya, berarti bisa include di kegiatan penutup. Iya, betul Kak. Ya, betul. Jadi kalau yang AN3 ini ya, ini Kak, AN3 unggah produk refleksi, ini lebih kepada refleksi dari apa? Sebentar yang tadi itu Kak. Hentikan dulu. Sebentar. Nah, kalau yang tugas refleksinya yang perlu diunggah bersamaan dengan, tapi beda ini ya Kak ya, beda halaman ya, beda tugas. Ini rubriknya seperti ini, jadi seperti what, so what, no what, ini beda lagi. Kalau refleksi yang ditanyakan Kak Yuda tadi, refleksi yang serangkaian dengan aktivitas pembelajaran. Tapi kalau yang refleksi yang tugas, ini refleksi tentang keterampilan mengajar PJUK yang berpusat pada peserta didik dari modul 2.1 sampai 2.5-nya. Ngoten. Saya membantu menjawab, Kak. Iya, Pripun, Kak?
Untuk rangkaiannya dalam video pembelajaran itu ada pembukaan, inti, dan penutup. Dan di dalam penutupnya itu ada refleksi terhadap sama-sama pembelajaran ke anak-anak, intinya gitu. Sedangkan refleksi yang ini itu refleksi keseluruhan pembelajaran pada aksi nyata gitu, Kak. Iya, benar. Betul. Terima kasih, Kak Sutri. Pripun, Kak Yuda? Sampun jelas nggih. Monggo Kak Hadi berikutnya. Kak Hadi monitor. Oke, siap Kak. Nggih. Siap monitor. Siap, monggo. Untuk pembuatan video itu loh Kak, intinya kan 30 menit. Terus total berapa itu Kak? Totalnya ya dikira-kira Kak, kalau yang Maksimal. inti maksimal 40 menit. Iya, saya dulu juga segitu, 40 menit. 40 menit, 45 menit gitu Kak. Iya. Oke Kak, terima kasih. Oke. Monggo tadi Kak Sidan Kak Reza ya, Kak Reza sempat resen ya. Parah nggak dirungokno. Kak Muklis. Untuk durasi videonya tadi nggak mungkin bisa dipastikan, Mas T. Barangkali dari panduannya jenengan ada berapa menit gitu, Mas T. Biar akum gitu loh Kak, durasi waktunya berapa. Gitu, Kak. Ya, intinya kan 30 menit. Iya betul. Betul, tadi yang dikatakan Kak Hadi kondisional saja untuk kegiatan inti itu adalah 30 menit Kak Muklis. Kemudian untuk pendahuluan atau pemanasan misalkan itu jenengan skip saja. Mungkin kalau kegiatan kita sehari-hari 10 menit lah itu jenengan cukup 2 menit saja cukup Kak Hadi. Kak Muklis. Siap, terima kasih. Nih. Monggo ada lagi Kak. Kak Sinten tadi ya sempat ini ya Kak Reza ya. Atau saya coba ini Kak Nggih, coba saya putarkan salah satu referensi aksi nyata dari teman PKG ya. Kalau saya nampilnya saya nggak pede nanti kan. Saya tampilkan ya. tanggal 2 barangkali diagendakan Kak Muklis. Sekolahnya siapa gitu. Tatap muka. Seperti itu Kak Muklis. Lo manut mawon Kak Amsa. Oh ini 30 menit ini Kak Sekar full ya. Itu Kak Sekar sendiri itu. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya doa menurut Kak Sekar 20 tahun yang akan datang. doa selesai. Oke, yuk. Allah panutan panjangnya Kak Sekar niki. Apakah hadir semuanya? Siapa yang tidak hadir, yang tidak sekolah? Yang sakit mudah-mudahan segera diberikan kesehatan dan kalian juga harus bisa memberikan kesehatan. Siap ya? Oke. Minggu lalu kita materi apa? Materi renang. Mau praktek renang apa tidak? Kita prakteknya ya. Oke. Untuk pertemuan hari ini Ibu akan menyampaikan materi bela diri pencak silat. Sudah tahu apa itu bela diri pencak silat? Siapa berasal dari mana sih? Dari Indonesia. Kearifan lokal di kota Cilegon ini apa? Bela diri pencak silat. Selain ada musik tradisi, ada bela diri pencak silat juga. Ya, oke anak-anak, sebelum kita
belajar, Bu Im akan menyampaikan dulu pada untuk pertemuan hari ini, yaitu bela diri pencaksilat. Tujuan pembelajarannya yang pertama, kamu dapat mengetahui apa itu teknik-teknik bela diri pencaksilat. Yang kedua, kamu bisa merangkaikan gerakan-gerakan bela diri pencaksilat dengan menciptakan gerakan kamu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Siap? Oke? Oke. Nanti ada penilaian pengetahuan, kamu nanti mengisi kuisis ya, materi bela diri pencaksilat. Yang kedua nanti praktek ya, penilaian prakteknya. Siap? Siap. Oke. Oke. Gerak. Silakan disamping untuk mana satu. Jadi mulai dari bawah, hitung semuanya, mana bareng-bareng semuanya hitung, bro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Oke, siap. Pada diri. Satu, dua, tiga, empat. Lima. Kak, ngapunten Jumat Kak, Jumatan. Itu tadi ya Kakak, sekilas referensi ya, untuk dijadikan barangkali ada yang kurang kurang memahami dari yang saya katakan tadi, bisa langsung searching di YouTube ya, di YouTube masing-masing, aksi nyata PKG gitu Kak. Banyak sekali itu Kakak yang sudah upload.
Nggih, sebentar Kak Tri ya, mohon maaf ngapunten sekali karena kita tadi masuk di Gimit jam 9.40 nggih, maka nanti kita, akhiri juga jam 11.10 gitu, Kak. Kita sesuaikan dengan bagian LMS-nya. Jumatan Kak, kula tinggal Jumatan nggih. Belum loh Kak, Jumatan jam berapa? Jam 11 saya Bilali. Waduh, akhirnya 9. Waduh, kunci emang kena gowo rek. Jawab. Golek unta. Kak Hamzah golek unta. Iya. Kakak tadi pripun ada yang ditanyakan lagi untuk tugasnya? Tugas aksi nyata dan unggah aksi nyata dan refleksi aksi nyatanya. Ini kalau bisa ya, jenengan segera lakukan membuat RPP. Setelah buat RPP, lanjut ke rekaman ya Kak. Kemudian edit video itu saya yakin itu enggak sebentar, butuh waktu lama sehingga ya cepat-cepat ya Kakak, karena duduknya tanggal 4 ya. Tanggal 4 itu Kakak mohon maaf ini koneksi wifi di sekolah saya kayaknya terputus. Iya, saya lanjutkan lagi ya kakak-kakak. Wah ini, iya. Itu tadi kakak pesan saya, nggih. Jadi dimohon kakak untuk segera upload tugas, segera mengerjakan ya. Terlebih dahulu mengerjakan RPP, kemudian melakukan rekaman ya sesuai dengan RPP-nya jenengan, kemudian edit video. Setelah edit video baru upload RPP kamu klik. Nih, RPP-nya dikondisikan kakak. Iya Kak, monggo. Ya. Ada lagi yang ditanyakan, kita masih ada 10 menit Kakak, ngapunten nggih. Karena kalau tidak apakah iya, kalau tidak Kak Rizal mau tanya. Nggih. Monggo Kak. Kak Rifan, Kak muncul hidungnya Kak Rifan. Iya, ini monggo. Oh iya, kakak tadi yang sudah saya japri nggih. Kemarin pagi ya, saya japri untuk kalan ayo diaktifkan kameranya. Kula mboten dijapri. Oh, berarti kalau yang sudah tidak dijapri ya berarti selesai Kak tugasnya. Oh, nggih, berarti akan pun diblokir nomere. Iya, jangan dikit pantun terus. Nggih. Wah, ini saya nggak bisa nampilkan ini. Iya apa ya? Benar Kak ya. Ayo Kak Tri. Ayo on kamera, selfie. Belum. Sola iki. Belum Kak. Bentar ini. Untone selam Melayu iki. Belum. Aku wis mari. Tanggal 2 tatap muka, Kak Tri. Ayo bareng-bareng ditatap muka Kak Tri. Masuk mulap. Gundule Kak Tri.
Kak Aris, hati-hati di jalan Kak Aris. Enggak enak rasanya kalau enggak saya lanjutkan lagi. Oke. Belum Kak. Kurang 10 menit lagi Kak. Karena tadi kita masuknya agak telat 10 menit. Sabar dong. Sabar ya, Reza Kak, ya. masih terapi setrum. Re sabare. Gawe serut tok ae. Kumismu lo Kak Tri bergetar. Lore ero nek kene iki gini. Oleh kortingan re ambek sing gawe urip. Iya, sebentar ya. Kakak mohon untuk mewakili sekali lagi. Ini siapa ya? Merefleksikan koneksi antar materi. Iya, dimohon untuk sekali lagi ya menyimpulkan tugas kita, boleh merangkum ya, merangkum tugas kita. Monggo Kak Hadi, tugasnya Baik, tadi apa aja terima Kak? kasih. Saya selaku moderator pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, belum. kakak-kakak, yang pertama merefleksikan koneksi antar materi yang akan disampaikan ke Alan. Monggo ke Alan. Lan nyundur pisan ae gembor-gembor. Alan jika tidak bisa diitukan sama Kak Re, monggo Kak Re. Saya sebagai moderator aja. Kak Re, ayo Kak Re. Kak Re, monggo Kak Re. Untuk Lan nyundur pisan ae merefleksikan koneksi antar materi tadi. Ini aja langsung ke halaman penugasan aksi nyata tadi Kak. Monggo tugasnya tadi apa saja? Untuk nomor 2 memahami penugasan aksi nyata yang akan disampaikan Kak Yuda. Monggo Kak Yuda. Ya. Jelasnya Kak Yuda. Oke, ya untuk singkat tadi, setelah tatap maya pada siang hari ini, saya memahami beberapa penugasan dari aksi nyata, diantaranya kita akan membuat aksi nyata itu dari terdiri dari pembuka, inti, penutup, refleksi, dan terakhir yaitu testimoni dari peserta didik. Dari kegiatan video pembelajaran itu tadi tersulit harus kita sisipkan, diantaranya adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik dan konsep pemahaman konsep, dan mungkin memilih antara salah satu antara konsep gerak atau konsep berpikiran jasmani, yang mana semua ini harus berpusat pada peserta didik. Mungkin itu Pak. Terima kasih Kak Yuda. Terima kasih Kak Yuda. Satu kali lagi Kak. Kak. Ada tambahan lagi dari Kak Tiar, monggo. Asile ku Kak Segar mbok Kak Amsai. Lo moderator hanya untuk akhir sesi ini Kak Tri, memahami penugasan aksi nyata yang disampaikan Kak Tiar. Monggo Kak Tiar. Monggo Kak Tiar. Sama tidak kita pemahamannya? Baik, terima kasih. Tadi menambahkan dari Kak Yuda masalah penilaian, mungkin ada yang perlu ditambahi lagi dari penilaian, yaitu masalah penilaian otentik dari kegiatan yang kita pelajari hari ini. Jadi ada tentang video pembelajaran juga, nanti disertakan masalah penilaian otentik bagi diri kita sendiri maupun daripada siswa. Itu aja Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Tiar. Barangkali ada tambah lagi Kak Tri. Monggo Kak Tri. Apa tambah? Untuk memahami penugasan aksi nyata, molor waktu.
Jam 11.04 sekarang. Anu Monggo, Kak, meluncur nang gedunge sekolahan hari sholat. Oh, nggih. Baik, terima kasih. Niku Kak Sekar. Kalan. Oh, Kalan. Nggih, monggo Kalan barangkali punya pemahaman yang lain. Nyundul pisan nek gayat tok. Sampun Kalan. Monggo. Oh, Karisel gak bersuara. kayaknya sudah Kak Sekar. Karisel buka Bilal. Ya Kak, setelah tata maya Pak. Jadi saya memahami Golek jimat tibake nemu lento. Gimet dina Jumat kita barai akan membuat koko. video pembelajaran lagi Kak. Oke. Yang intinya Kalan. Kak, coba saya tanya satu ya, ini nggak tahu siapa yang bisa jawab ya. Menurut kakak-kakak, tugas di aksi nyata ini apa bedanya antara yang besok tugas ini dengan yang kemarin? Kita kan sudah ya yang diunggah 1.6. Yang kemarin gini Kak Sekar, yang kemarin itu memang ada pemanasan inti terus penutupan. Nah, terus untuk nanti aksi nyata ini sama cuma tambahan penilaian itu Kak. Ada yang bisa bantu kakak-kakak? Ada yang perlu ditambahi dari Kak Adi? Monggo. Kak Sutris, Kak Yuda, kira-kira apa pembedanya video pembelajaran besok di aksi nyata ini dengan video pembelajaran di 1.6 kemarin? Penerapan asesmen otentik Kak untuk nanti. Kalau kemarin mungkin asesmen otentiknya belum. Dan sekarang bisa diterapkan penilaian juga bisa diterapkan sama SEM, model sport education model. Boleh juga. Ada tambahan lagi yang paling penting. Monggo, apa lagi? Tambahi Kak Strif, Kak Yuda. Ya. Jadi kalau besok itu ya, kakak-kakak itu diberi pilihan mau menggunakan model pendidikan gerak atau pendidikan kebugaran atau SEM ya. Itu ya kakak-kakak yang paling mendasar di video pembelajaran besok. Wah, gak mulai. Ditinggal buyar. Oh, kurang 2 menit. Ya Lah kok hilang? Ditinggal buyar. Sebentar Kak, ada paket. Ada paket. Ini kalau ngilang ya kalau. Kemana Kak Roza? Iya, itu tadi Ayo, Karisel. bedanya. Sebentar ya, waduh kurang dikit kakak, kurang 3 menit. 2 menit Kak. 3 menit. Saya was-was tadi. Saya was-was hamba ini. Baik, itu tadi ya kakak-kakak pemahaman kita tentang penugasan aksi nyata ya. Oke, ini ada pantun. Kak Hadi mau dibacakan Kak Hadi. Nah, jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta, naik taksi. Hendak beli bakso dan roti. Sama guru TGK yang hebat ini selalu jatuh dan terinspirasi. Nang SMP 5, rencana nih golek jimat. Tibain mulento, Gimet dina Jumat, marai gupo. Mantap. Terima kasih kakak-kakak. Iya Kak, sama-sama. Iwak teri kita ke bawah. Terus, cakep. Kak Tri, untuk hilang.
Tuas dimaino kare tibake kecandol carang. Kare lagi. Kare terus. Iya, baik Sampun Kakak. monggo lagi. Kita foto dulu Kak Yo, Adi. kita foto dulu on cam, ayo on cam. Ayo on cam. On cam. Masih Tris on cam. Oke, monggo. Kita foto dulu sekarang gimit ke-13 Kakak. Ayo kalan. Kamza, ayo siapkan wajahnya. Ke-13 ya, ke-13 Kakak. Gini ya. Sudah. Kak Strus bisa bantu SS Kak. Senyum dong. Dres. Rifan muncul. Kira apa tuh ya? Ampun, nggih. Putra ngilang lek. Penilaian. Wes. Ampun. Ampun. Nggih. Ya, terima kasih kakak-kakak atas gimit hari ini. Oh ya, belum ditutup dengan doa. Kak Sinten, Kak Hadi, tolong ditutup dengan doa Kak. Saya bisa. Alhamdulillah gimit hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan diberi keberkahan dan kemanfaatan. Amin. Doa mulai. Doa selesai. Sampai Ya, sampun. Terima kasih kakak-kakak. Selamat bersolat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kak Sekar live mboten mati. Rekor. Kemute pean Kak Sekar mboten kedengar. Nggih, Kak Riza. Pun